Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Pemirsa mimbar agama Islam dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kita dari mimbar agama Islam mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu am wa antum bi khair minal aidin wal faidin. Mohon maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya bagi kita yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa mimbar agama Islam dimanapun Anda berada, hari ini topik pembahasan kita sangat menarik sekali, yaitu Ramadan berlalu, ibadah tetap nomor satu. Ramadan berlalu, ibadah tetap nomor satu. Insya Allah akan dikupas tuntas oleh pakarnya, ahlinya, yaitu Al-Ustadz Muhammad Kurniawan SPDI. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Beliau sebagai sekjen dari Forum Silaturahim antara travel umroh se-Kota Binjai atau disingkat dengan For1. Mari kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kaifa halukum Ustaz? Khair. Khair. Alhamdulillah. Apa kesibukan Ustaz hari ini? Ya, insyaallah melayani jemaah. Melayani terus jemaah ya. Sembari mengajar anak bangsa. Masya Allah. Ustadz, apa namanya? For1 itu apa? satu forum yang sengaja kita bentuk bersama travel yang ada di Kota Binjai. Kita saling bahu membahu, tolong menolong di dalam melayani jemaah ke Baitullah. Tentunya dengan profesional ya. Insya Allah. Masya Allah. Berarti tidak ada sikut-sikutan ya. Saling tolong menolong. Ta'awun. Insya Allah. Mudah-mudahan barokah Ustaz ya. Amin ya Rabb. Hari rayanya gimana Ustaz? Hari raya Ustaz gimana? Alhamdulillah. Membahagiakan ya? Insya Allah membahagiakan untuk kita semua. Siap Ustaz. Nah pemirsa mimbar agama Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengundang keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh qari kita, yakni Al-Ustadz Abdul Hafidz Azizi SPD MPD. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا
ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. نزلا من غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, turun para malaikat menghampiri mereka, jangan takut, jangan sedih, bagimu surga yang telah Allah janjikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa Mimbar Agama Islam yang dirahmati oleh Allah, qori kita ini berasal dari kota Binjai dan alhamdulillah beliau sebagai qori nasional dan merambah ke internasional tapi melalui Zoom Meet atau melalui media online, dan ini memberikan inspirasi kepada kita dan keluarga agar menjadi ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Mimbar Agama Islam dimanapun Anda berada, boleh terhubung di line interaktif kita di 081161000386. Kita ulangi di 081161000386. Mana tahu pemirsa yang ada di rumah ingin bertanya kepada Tuan Guru kita tentang topik kita Ramadan berlalu, ibadah tetap nomor 1. Insya Allah akan dikupas tuntas oleh Tuan Guru kita Ustadz Al-Mukarram Ustadz Muhammad Kurniawan SPDI. Mari sama-sama kita dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Tuan Guru kita. Ustadz, izin Ustadz, Masya Allah. Tentang Ramadan berlalu, ibadah tetap nomor 1 ini, gaya-gayanya seperti walaupun Ramadan itu berlalu, tapi kita tetap istiqomah melakukan ketaatan-ketaatan ibadah kepada Allah. Apa seperti itu Ustadz? Insya Allah seperti itu. Ustadz, kita persilahkan Ustadz untuk menyampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah. Kepada Ustadz kami persilahkan. Insya Allah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah.
La haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati MC kami Ustadz Ibnu Jarod Al-Jauhari SPDI, qori kebanggaan kita Ustadz Abdul Hafiz Azizi MPD, seluruh kru yang bertugas beserta keluarga besar Stasiun TV TVRI, merupakan stasiun TV kebanggaan kita, terkhusus dan teristimewa kepada seluruh pemirsa setia TVRI dimanapun Anda berada. Pertama sekali izinkan pula kembali kepada kami, kita masih berada di dalam rangkaian bulan Syawal. Maka izinkan kepada kami untuk kembali menyampaikan dan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah bagi kita yang merayakannya. Mohon maaf lahir dan batin, dan tentunya sembari kita bermohon dan berharap kepada Allah dengan ucapan minal aidin wal faizin. Minal aidin, semoga Allah berkenan mengembalikan kita pada fitrah kita sebagai seorang hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di antara fitrah kita sebagai seorang hamba, tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi dan beribadah kepadaku. Dan di satu sisi yang lain, kita berharap minal aidin, kita berharap Allah bukan hanya sekedar mengembalikan kita pada fitrah kita sebagai seorang hamba, tetapi paling tidak kita juga berharap Allah juga mengembalikan kita pada kesucian. Selama ini tentu kita menyadari dan kita meyakini bahwa kita manusia adalah merupakan makhluk yang tak luput dari salah dan dosa. Apalagi di dalam bahasa agama, bahasa Al-Quran, kita dibahasakan dengan insan. Insan itu berasal dari bahasa Arab nasiya yansa. Artinya tempat lupa, tempat khilaf. Maka kita adalah merupakan makhluk yang pastinya berlumuran dengan dosa. Termasuk saya sendiri sebagai seorang hamba yang fakir, tentunya saya juga meyakini bahwa kita adalah merupakan hamba Allah yang berlumur dengan dosa. Maka pada hari raya Idul Fitri ini kita berharap, Id artinya kembali, Fitri artinya fitrah dan suci. Kita berharap semoga Allah berkenan untuk mensucikan kita dari dosa-dosa yang selama ini kita pelihara. Minal aidin wal faizin. Faiz berasal juga dari bahasa Arab yang artinya menang. Semoga kita tentunya bermohon kepada Allah, Allah golongkan kita sebagai hamba-hamba yang menang, sebagai hamba-hamba yang juara. Selama ini di dalam satu bulan penuh, ketika kita menjalani bulan suci Ramadan, kita telah melakukan puncak dari perjuangan. Kita berharap tentunya perjuangan yang telah kita lakukan selama satu bulan penuh di dalam Ramadan tersebut bukanlah merupakan satu perjuangan yang sia-sia, tetapi perjuangan yang menghantarkan kita menjadi hamba yang menang, menjadi hamba yang juara. Tentunya bukan menang dan juara di mata hamba manusia, tetapi menang dan juara di hadapan
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, yang kami hormati dan yang kami banggakan, tentunya telah disampaikan tadi oleh MC kebanggaan kita, Ustadz Ibnu Jarot, bahwa di kesempatan acara Mimbar Agama Islam TVRI pada kesempatan kali ini, kita mengambil tema yang begitu menarik tentunya, terutama bagi kita, karena tema ini bukan hanya sekedar kita menyampaikan kepada pemirsa setia TVRI yang ada di rumah atau di mana saja berada, tetapi setidaknya materi ini adalah merupakan materi yang menjadi satu bahan muhasabah bagi kita juga yang menyampaikan terutama. Selama ini tentunya kita menyadari bahwa di antara nikmat yang begitu berharga, di antara nikmat yang begitu istimewa adalah sebuah kenikmatan dapat kembali bertemu dengan satu bulan yang kedatangannya selalu kita nantikan dan kita rindukan, yakni bulan suci Ramadan. Jadi ternyata nikmat dapat kembali bertemu dengan Ramadan bukanlah merupakan satu nikmat yang sederhana. Bukanlah merupakan satu nikmat yang biasa-biasa saja. Tetapi itu adalah merupakan satu nikmat yang begitu berharga, begitu istimewa, dan begitu luar biasa bagi kita. Makanya karena begitu luar biasanya kenikmatan dapat kembali bertemu dengan Ramadan, maka di dalam setiap waktu dan keadaan, setiap kita bermunajat, setiap kita berdoa, maka salah satu bentuk doa kita yang tak pernah lupa untuk kita munajatkan, untuk kita minta kepada Allah adalah kita berdoa, semoga Allah perkenankan kita untuk dapat terus kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bahkan sejak bulan Rajab kemarin, Ustadz Ibnu Jarot sebagai salah satu bentuk pengharapan kita yang begitu besar kepada Allah, agar Allah berikan kepada kita kesempatan dapat kembali bertemu dengan Ramadan. Sejak bulan Rajab kemarin ada sepenggal doa. Iya, kita tahan dulu Ustaz. Iya, baik. Sepenggal doa itu apa? Insya Allah. Biar penasaran pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus di depan layar televisi Anda masih dalam acara Mimbar Agama Islam TVRI. Alhamdulillah, syukran, jazakumullah khair kepada pemirsa yang ada di rumah terus setia menemani di depan layar televisi Anda masih dalam acara Mimbar Agama Islam TVRI. Pemirsa yang ada di rumah boleh terhubung di line interaktif kita di 081161000386. Kita ulangi di 081161000386. Nah, kita lanjutkan kajian kita Ustadz. Insyaallah. Tadi terhenti sampai di sebuah doa. Bisa lanjutkan Ustadz, silakan. Insyaallah. Baik pemirsa setia TVRI dimanapun Anda berada, yang kami hormati dan yang kami banggakan, kembali kita melanjutkan materi pembahasan yang telah kita sampaikan di awal tadi, bahwa karena begitu kita mengharapkan akan kehadiran Ramadan di tengah-tengah kehidupan kita, maka sejak bulan Rajab kemarin ada sepenggal doa yang selalu kita ulang-ulang untuk kita jadikan sebuah amalan yang istiqomah bagi kita. Kenapa doa ini selalu kita ulang? Karena begitu besar pengharapan kita kepada Allah agar Allah berikan kesempatan kepada kita untuk dapat kembali bertemu dengan Ramadan. Apa bunyi doa itu Ustaz? Allahumma barik lana. Ya, yang jelas bukan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Karena baru selesai puasa kan. Di Syawal ini banyak kue lebaran, bawaannya mau makan aja udah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, anugerahkanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab
anugerahkan pula lah keberkahan kepada kami di bulan Sya'ban. Dan di penghujung doa, tak lupa kita bermohon, wa balighna Ramadan. Dan sampaikanlah umur kami ya Allah pada bulan Ramadan yang akan datang. Dan ternyata Uja beserta pemirsa setia TVRI dimanapun kita berada, doa yang selama ini telah kita ulang-ulang, doa yang selama ini telah kita munajatkan kepada Allah. Dari sekian banyak hamba-hamba Allah, ternyata kita telah menjadi hamba yang sengaja dipilih oleh Allah untuk dapat kembali bertemu dan menikmati akan indahnya dan berkahnya bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Maka patutlah kita bersyukur atas anugerah kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita. Maka sebagai ungkapan rasa syukur kita tersebut, sebagai seorang hamba sudah patut dan wajarlah kita memanfaatkan kesempatan Ramadan yang telah Allah berikan kepada kita ini dengan sebaik-baiknya. Karena begitu rugilah kita. Bahkan kita akan menjadi hamba yang celaka ketika Allah sudah berikan kesempatan kepada kita untuk menikmati Ramadan. Tapi sayangnya kesempatan itu kita sia-siakan begitu saja. Karena kesempatan Ramadan ini tidak ada satupun di antara kita ini yang dapat menjamin apakah kita dapat dipastikan kembali bertemu dengan Ramadan pada tahun yang akan datang. Bisa jadi Ramadan kita pada tahun ini adalah merupakan Ramadan terakhir bagi kita. Maka bagi kita pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, ketika saat ini Allah berikan kesempatan kepada kita, kita telah melewati dan menikmati akan indahnya Ramadan kemarin. Maka kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita, janganlah kita sia-siakan. Apa yang telah kita bangun, apa yang telah kita raih, selama kita berada di dalam bulan suci Ramadan, walaupun Ramadan sudah pergi berlalu meninggalkan kita, tapi semangatnya janganlah juga ikut pergi meninggalkan kita. Jangan pernah kita menjadikan Ramadan hanya sekedar bulan yang seremoni belaka. Apalagi sebahagian mungkin di antara kita yang menjadikan Ramadan itu hanya sekedar bulan musiman. Hanya sekedar bulan yang datang dan pergi begitu saja, tanpa ada hikmah yang dapat kita ambil darinya. Bukankah di dalam satu riwayat pernah diceritakan, ketika itu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menyampaikan khutbah di hadapan para sahabat-sahabatnya. Nabi pun menaiki mimbar beliau. Kebetulan mimbar baginda Rasulullah memiliki 3 buah anak tangga. Ketika baginda Rasulullah memijakkan kaki beliau di masing-masing anak tangga tersebut, para sahabat mendengar Rasulullah selalu mengucapkan kata amin, amin, dan amin. Selesai baginda Rasulullah menyampaikan khutbah. Lantas ketika itu baginda Rasulullah turun dari mimbar beliau. Ketika beliau telah turun dari mimbarnya, maka para sahabat pun berdatangan mendekati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu ada di antara sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, ketika engkau akan naik ke atas mimbar, ketika kau memijakkan kakimu di tiap-tiap anak tangga, maka kami mendengar engkau selalu mengucapkan kata amin, amin, dan amin. Sesungguhnya apa yang telah terjadi ya Rasulullah, bolehkah kami mengetahuinya?" Maka ketika itu baginda Rasulullah pun menjawab dan memberikan penjelasan kepada para sahabatnya. "Wahai sahabatku, memang benar. Ketika aku memijakkan kakiku di tiap-tiap anak tangga, aku mengucapkan kata amin. Karena tatkala aku hendak naik ke atas mimbar, dengan izin Allah, turunlah malaikat Jibril di hadapanku.
ketika kupijakkan kakiku di tiap-tiap anak tangga itu, maka ketika itu ada kalimah yang diucapkan oleh Jibril dan seluruh kalimah itu kuaminkan. Lantas sahabat kembali bertanya, bolehkah kami tahu ya Rasulullah, apa kalimah yang diucapkan oleh Jibril? Kemudian Rasulullah pun menyampaikan, ketika kuinjakkan kakiku di anak tangga yang pertama, maka ketika itu Jibril pun berkata, wahai Muhammad, celakalah bagi umatmu yang telah diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati Ramadan. Tapi sayangnya, kesempatan itu mereka sia-siakan begitu saja. Lalu aku pun mengucapkan amin, kabulkan ya Allah. Kemudian ketika kuinjakkan kakiku di anak tangga yang kedua, maka ketika itu Jibril pun kembali berkata, wahai Muhammad, celakalah bagi umatmu yang memiliki orang tua, tetapi karena kedurhakaan mereka kepada orang tuanya, asbab itulah yang menyebabkan mereka terhalang untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu aku pun mengucapkan amin, kabulkan ya Allah. Dan ketika kuinjakkan kakiku di anak tangga yang ketiga, maka ketika itu Jibril pun kembali berkata, wahai Muhammad, celakalah bagi umatmu yang apabila namamu disebut, mereka tidak mau menghadiahkan solawat kepadamu. Lalu aku pun mengucapkan amin, kabulkan ya Allah. Maka seluruh pemirsa TVRI yang tetap setia bersama dengan kami dimanapun berada, dalam riwayat ini tentunya ada sebuah pelajaran yang begitu besar yang dapat kita ambil, bahwa dari sekian banyak hamba-hamba Allah yang bukan hanya merugi, tapi mereka akan menjadi hamba-hamba yang celaka adalah mereka di antaranya yang sudah diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati Ramadan, tapi sayangnya kesempatan itu mereka sia-siakan begitu saja. Mudah-mudahan bagi kita yang hingga saat ini masih diberikan oleh Allah kesempatan hidup, kita masih diperkenankan oleh Allah kemarin merasakan, menikmati akan indahnya, berkahnya dan mulianya Ramadan. Begitu beruntungnya kita, dari sekian banyak hamba Allah, kita menjadi hamba yang diperkenankan Allah untuk kita berikhtiar mendapatkan keistimewaan, kemuliaan yang terkandung di dalam Ramadan. Nah, menarik sekali Ustaz. Bagi kita dan pemirsa yang ada di rumah, mungkin ketika di Ramadan dia taat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya kan begini nih. Ketika dia mampu 30 hari berpuasa, 29 30 hari berpuasa, 1 bulan dia berpuasa mampu. Logikanya kan apa di luar Ramadan itu yang seperti bulan 6, bulan Syawal, puasa 6 atau Senin Kamis, atau di luar puasa dari 30 itu kan logikanya kan bisa sebenarnya. Dia yang hatam Al-Quran misalnya di luar Ramadan kenapa nggak terbaca? Itu apa sebabnya itu Ustaz? Baik. Karena topik kita ini kan Ramadan berlalu, ibadah tetap nomor 1, artinya kan mau Ramadan tidak Ramadan jadi tetap ibadah gitu. Gimana mencari atau membuat kita dan pemirsa itu bisa terbawa dengan ibadah itu tadi Ustaz? Iya, baik. Gimana Ustaz? Baik. Itulah salah satu tujuan mengapa Allah ini menghantarkan Ramadan kepada kita. Iya. Mengapa Allah anugerahkan Ramadan kepada kita? Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, di dalam ayat tersebut paling tidak Allah telah memberikan penjelasan kepada kita bahwa sebenarnya ada banyak tujuan mengapa Allah menganugerahkan Ramadan itu kepada kita. Di antaranya tujuannya la'allakum tattaqun. 1 bulan penuh ketika kita berada di dalam bulan suci Ramadan, maka bukan hanya sekedar kita melakukan aktivitas-aktivitas ibadah biasa, tetapi paling tidak 1 bulan penuh di dalam Ramadan itu adalah merupakan momen tarbiyah bagi kita. Momen pendidikan di mana Allah menggembleng kita
untuk membiasakan diri kita menjadi hamba-hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ketika kita berada di dalam bulan Ramadan, siang hari kita berpuasa. Bukan hanya sekedar di siang hari kita beribadah, tapi di malam hari kita juga berusaha membiasakan diri kita untuk beribadah. Maka dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan selama kita berada di dalam bulan Ramadan ini, ketika hal itu mampu terus kita pertahankan, wal faizin, maka insya Allah kitalah yang akan menjadi orang yang berhasil, kitalah yang akan menjadi orang yang menang. Jadi ternyata Allah menentukan berhasil menang tidaknya kita di dalam Ramadan tidak serta-merta ketika Ramadan itu masih bersama dengan kita. Berarti dilihat di 11 bulan akan datang. Iya. Tapi kapan Allah menilai, melihat keberhasilan seorang hamba di dalam Ramadannya? Ya. Nanti ketika Ramadan sudah pergi berlalu meninggalkan kita. Mampukah kita mempertahankan apa yang sudah kita lakukan selama kita berada di dalam bulan suci Ramadan? Nah, menarik sekali Ustaz. Ada orang yang taatnya di Ramadan saja, di luar Ramadan hilang ketaatan itu. Itu apa sebabnya Ustaz? Ya, baik. Terima kasih. Begitu ruginya seorang hamba yang ketika dia diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat bertemu dengan Ramadan, tapi sayangnya pertemuan dia dengan Ramadan itu adalah merupakan pertemuan yang hanya sekedar saja. Dia beribadah hanya di Ramadan, tapi ketika Ramadan itu berlalu, segala ketaatan dan kesolehan yang telah dia bangun pun ikut berlalu. Padahal baginda Rasulullah pernah menggambarkan kepada kita, andaikan saja umatku mengetahui akan seluruh keberkahan dan keistimewaan yang terkandung di dalam Ramadan, maka niscaya mereka akan memohon kepada Allah jikalau di dalam 1 tahun itu seluruh bulannya adalah merupakan bulan suci Ramadan. Menarik sekali Ustaz. Ya. Tadi Ustaz mengatakan seandainya kalaulah umatku tahu itu akan 1 tahun itu Ramadan saja. Kenapa? Insya Allah akan dilanjutkan setelah tayangan berikut ini. Jangan kemana-mana, masih dalam acara Mimbar Agama Islam. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa yang terus setia menemani di depan layar televisi Anda masih dalam acara Mimbar Agama Islam TVRI. Untuk pemirsa yang ada di rumah boleh terhubung di line interaktif di 081161000386. Kita ulangi di 081161000386. Nah pemirsa, ketika Ramadan berlalu ibadah tetap nomor 1. Teringat saya Ustadz tentang ungkapan dari Umar bin Khattab ketika Rasulullah wafat. Kata beliau, ungkapan Abu Bakar ketika Umar itu nggak menerima Rasulullah wafat itu. Siapa yang menyembah Muhammad qad mata, sungguh Nabi Muhammad telah wafat. Tapi siapa yang menyembah Allah, Allah kekal hidup selama-lamanya. Saya pengen pinjam bahasa itu, ingin mengatakan seperti ini. Siapa yang menyembah Ramadan, artinya taatnya di Ramadan saja. Ramadan tahun ini telah pergi meninggalkan kita. Berarti ketaatan itu sirna. Tapi siapa yang menyembah Allah, Allah kekal hidup selama-lamanya. Kasih tahu dong Ustaz, kepada kami, kepada pemirsa yang ada di rumah, gimana kiat-kiat istiqomah itu? Tadi Ustaz juga menyampaikan hadis Rasulullah tentang kalaulah tahu umatku itu akan Ramadan saja itu dalam 1 tahun. Nah, itu gimana? Lanjutkan Ustaz. Baik. Baik, terima kasih pemirsa setia TVRI dimanapun Anda berada, yang kami hormati dan yang kami banggakan, bahwa tadi telah sama-sama kita ikuti kajian kita, bahwa orang yang berhasil di dalam Ramadannya itu tidak serta-merta menjadikan Ramadan ini hanya sekedar bulan musiman. Kita bukan menyembah Ramadannya, tetapi kita
menikmati akan kebersamaan kita kepada Allah ketika kita berada di dalam bulan Ramadan. Maka di antara kiat keistiqomahan agar muncul di dalam benak kita adalah ketika telah kita mampu merasakan akan kelezatan berdekatan dengan Allah, maka insya Allah keistiqomahan itu akan muncul dengan sendirinya. Di dalam Ramadan kita berusaha menjaga akan ibadah sholat kita. Bagaimana agar di luar bulan Ramadan nikmat kita dalam menjaga ibadah sholat ini juga terus terjaga. Iya. Tetapi karena kesibukan kita dalam aktivitas duniawi kita, terkadang inilah yang mengganggu kenikmatan kita untuk berdekatan kepada Allah. Jadi apa salah satu kiat agar kita tetap istiqomah untuk selalu berdekatan dengan Allah? Maka nikmatilah kedekatan itu. Jangan jadikan semua itu sebagai beban. Tapi jadikanlah semua itu sebagai satu kebutuhan dan kenikmatan yang mampu kita rasakan. Di dalam Ramadan kita menjaga ibadah sholat kita, bagaimana di luar Ramadan kita juga mampu menjaga akan ibadah sholat kita. Karena begitu nikmatnya ketika seorang hamba dia mampu menjaga ibadah sholatnya, sebagaimana sholat itu dia jaga ketika dia berada di dalam bulan suci Ramadan. Apalagi ibadah sholat ini adalah merupakan ibadah yang begitu penting di dalam Islam. Jadi memang Ramadan itu benar-benar menjadi bulan tarbiyah buat kita. Menjadi satu bulan yang senantiasa menggembleng dan telah mendidik kita. Bagaimana kebiasaan yang telah kita bangun, bagaimana hal-hal yang sudah kita raih ketika kita berada di dalam Ramadan itu, mampu terus kita pertahankan. Walaupun Ramadan sudah pergi berlalu meninggalkan kita. Di Ramadan kita jaga sholat, bagaimana? Ketika Ramadan berlalu, sholat ini tetap kita jaga. Di Ramadan kita selalu berusaha berdekatan dengan Al-Quran. Bagaimana di luar Ramadan, kedekatan kita dengan Al-Quran ini juga mampu kita istiqomahkan. Di dalam Ramadan, begitu ringannya kita untuk berbagi kepada sesama. Bagaimana keistiqomahan berbagi ini dapat terus kita pertahankan. Walaupun saat ini kita tidak berada di dalam bulan suci Ramadan. Ketika di Ramadan, begitu ramainya masjid-masjid kita. Istiqomah kita melaksanakan sholat berjamaah. Bagaimana walaupun ketika saat ini kita sudah tidak berada di dalam bulan suci Ramadan, keistiqomahan kita untuk memakmurkan dan meramaikan masjid kita, insya Allah dapat terus kita jaga. Maka apa salah satu kiatnya? Kiatnya adalah bagaimana kita menikmati akan begitu lezatnya tatkala kita berdekatan dengan Allah, dengan kita berusaha menjaga akan amal dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menarik sekali Ustaz statement yang tadi, bagaimana menikmati setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan di Ramadan itu bisa terbawa di luar Ramadan. Nah, itu kan secara syariatnya bagaimana bisa kita rasakan itu Ustaz ke dalam kalbu kita, ke dalam hati kita, sehingga menjadi ma'rifatullah. Seperti itu Ustaz ya. Dia nggak pandang lagi itu bulan, dia nggak pandang lagi itu sebagai reward. Karena kan katanya di Ramadan itu dilipat gandakan segala macam kan gitu kan. Sehingga masjid-masjid itu jadi sunyi Ustaz. Dulu Ramadan kemarin rame, ya kerja juga sama, kerja beraktivitas, tapi kenapa ya semangatnya itu timbul di Ramadan, tapi di luar Ramadan itu tidak. Bagaimana mendalami itu Ustaz? Sehingga timbul rasa hub, rasa cinta itu kepada kita semua Ustaz. Iya, baik. Baik, salah satu caranya adalah ketika kita mengetahui akan begitu lezatnya, akan begitu istimewanya pada ibadah yang kita lakukan, maka insya Allah lama-kelamaan, walaupun semuanya itu butuh proses, insya Allah lama-kelamaan semuanya itu akan mampu kita istiqomahkan. Contoh misalnya dalam perkara sholat. Dahulu, para sahabat-sahabat Rasulullah
juga tidak serta-merta mereka itu menikmati ibadah sholatnya. Tetapi karena keistiqomahan baginda Rasulullah dalam mentarbiyah, dalam menggembleng, membimbing dan mendidik mereka, sehingga dengan kebiasaan-kebiasaan tersebut, yang pada akhirnya ibadah sholat yang mereka kerjakan itu bukan hanya sekedar mereka lakukan untuk melepaskan kewajiban, tapi insya Allah sudah berubah menjadi sebuah kebutuhan yang melahirkan kelezatan di dalam diri mereka. Sekarang ini kan banyak di antara kita yang menganggap ringan dan sederhana akan ibadah-ibadah yang kita kerjakan selama kita berada di dalam Ramadan. Ramadannya memang diberikan kesempatan oleh Allah kepada kita. Tetapi pandangan kita terhadap ibadah tersebut memandangnya masih merupakan satu ibadah yang seremoni belaka. Ramadan beribadah, selesai Ramadan habis jugalah semangat kita dalam beribadah. Betul. Padahal ketika kita ingin lebih menghayati akan begitu luar biasanya kandungan keistimewaan dari ibadah-ibadah yang kita kerjakan selama kita berada di dalam bulan Ramadan. Ketika hal itu mampu kita hayati, maka insya Allah semangat keistiqomahan itu akan mampu untuk kita jaga. Ketika kita menjaga sholat selama kita Ramadan, bagaimana dahulu baginda Rasulullah menjaga akan ibadah sholatnya. Bahkan sholat berjamaah di masjid. Ketika itu, walaupun baginda Rasulullah sedang dalam keadaan sakit, Rasulullah tetap meminta bantuan 2 orang sahabatnya untuk memapah beliau, agar beliau tetap bisa melaksanakan sholat berjamaah ke masjid. Kenapa? Karena beliau memahami akan begitu luar biasanya fadilah keistimewaan orang yang sholat berjamaah di masjid. Saat ini kenapa begitu sulitnya kita istiqomah dalam sholat? Karena mungkin kita belum begitu memahami akan begitu pentingnya peranan ibadah sholat dalam kehidupan kita. Menarik Ustaz. Nah, dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis Arba'in itu Ustaz, ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi malaikat Jibril, kemudian ada Umar bin Khattab, kemudian ada para sahabat yang lain, kemudian datang ada seseorang yang mereka tak kenal, kemudian berhadapan dengan Rasulullah, menanya kepada Rasulullah tentang Islam, iman, kemudian ihsan. Ihsan itu kan seakan-akan kau melihat Allah, tapi kalau kau nggak mampu melihat Allah, yakinlah Allah sedang melihatmu. Nah pertanyaannya, ini kan kaitan dengan istiqomah tadi Ustaz. Ada orang yang semangatnya di Ramadan saja, di luar Ramadan dia tak semangat lagi. Bagaimana cara menghadirkan Allah tuh sehingga menjadi ihsan, akhlak yang mulia dalam kehidupan. Sehingga setiap gerak-gerik dalam hidupnya, setiap dia melakukan ibadah itu betul-betul khusyuk lillah karena Allah. Itu gimana tipsnya Ustaz? Iya, baik. Tentunya di dalam Islam kita mengenal istilah yang bertingkat Islam, iman, dan ihsan. Ketiga hal tersebut adalah merupakan satu kesatuan, namun satu kesatuan yang berjenjang. Islam, apa itu Islam? Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti man istata' ilaihi sabila. Jadi Islam itu adalah merupakan pembiasaan kita untuk melakukan amal dan ibadah. Ketika kita sudah terbiasa beribadah, menyembah Allah, maka pada akhirnya akan muncul ilaihi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Lama-kelamaan akan muncullah iman tadi. Keyakinan kita kepada Allah, sandaran kita kepada Allah, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang ketika kita telah membiasakan diri kita melakukan ibadah, kemudian muncul kelezatan, muncul rasa iman, keyakinan kita kepada Allah, setelah itu kita akan merasakan ihsan. Begitu lezatnya ternyata berdekatan dengan Allah. Ternyata ketika kita telah dekat dengan Allah tanpa kita rekayasa, maka kita akan menjadi hamba yang ihsan. Baik ihsan dalam ucapan,
ihsan dalam perbuatan, dan ihsan dalam kolbu hati kita. Insya Allah. Berarti kalau ada orang yang beribadah, kemudian cerminan dari ibadah itu tak tercermin kepada dirinya, outputnya, aplikasinya, akhlaknya jauh dari kata-kata ibadah itu tadi, itu bisa diartikan dia belum menghadirkan Allah dalam sendi-sendi kehidupannya. Iya. Begitu, Ustaz? Baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat baik. Iya. Artinya di sini kita juga ingin menegaskan bahwa setiap hamba Allah memiliki kedudukan yang tetap mulia di hadapan Allah. Iya. Apapun saat ini profesi kita, bagaimanapun saat ini kita dalam menjalani agama, maka tentunya kita juga tidak bisa memandang sebelah mata saudara-saudara kita. Iya. Walaupun mungkin ada di antara saudara kita yang saat ini belum beribadah, Belum. kita juga tidak bisa menjas mereka bahwa hidayah itu tak akan sampai kepada mereka. Ada yang sudah melakukan ibadah, tetapi mungkin kelezatan yang dia rasakan berdekatan dengan Allah belum mampu dia hadirkan di dalam dirinya. Iya. Kita juga tidak bisa menjengkali mereka. Jadi ini adalah merupakan satu proses yang ketika hal ini menjadi satu pembiasaan di dalam kehidupan kita, maka lama-kelamaan yang namanya Islam bukan hanya sekedar Islam, tetapi akan menjadi iman, dan lama-kelamaan kita akan menjadi hamba yang ihsan. Masya Allah, tabarakallah. Pemirsa yang ada di rumah boleh terhubung ya di line interaktif kita di 081161000386. Mana tahu ada yang mau ditanyakan tentang Ramadan berlalu, ibadah tetap nomor satu. Ustadz, itu tips yang pertama, rasakan bahwasanya nikmati setiap ibadah yang kita lakukan itu berkonotasi atau bersandar hanya kepada Allah. Ada tips-tips yang lain Ustadz yang bisa Ustadz sampaikan kira-kira? Silakan. Paling tidak di antaranya kita sebagai hamba yang biasa. Ketika kita dalam berkehidupan sehari-hari, mungkin salah satu yang mendorong semangat kita itu ketika adanya reward, penghargaan. Kenapa saat ini begitu minim semangat keistiqomahan kita dalam melakukan ibadah? Tidak menutup kemungkinan karena banyak di antara kita ini yang belum begitu memahami akan reward yang telah Allah sediakan bagi orang-orang yang menjaga akan amal dan ibadahnya. Berarti izin harus ada ilmu Ustaz ya? Harus ada ilmu. Berarti kita harus ta'lim juga, duduk dalam harus ta'lim, pengajian gitu. Itulah pentingnya ilmu. Ilmu dengan amal adalah merupakan satu hal yang tak boleh dipisahkan. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang mau bahagia hidupnya di dunia, maka hendaklah dia berilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang mau bahagia hidupnya di akhirat juga harus berilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang mau bahagia dunia akhirat, maka hendaklah dia berilmu. Begitu Betul, pentingnya juga peranan ilmu. Jadi saya pernah melihat ada potongan tausiah juga Ustaz. Ada nasihat semenit gitu. Dengan segelas air itu bisa mendapatkan pahala tergantung dengan ilmunya. Tergantung dengan ilmu. Kalau dia nggak punya ilmu, mungkin dia tangan kiri, kemudian mungkin dia lari-lari atau dia berdiri. Nah, tapi kalau yang punya ilmu, dia dengan tangan kanannya, kemudian dia tidak meniupnya kalau panas, kemudian dia membaca bismillah dan lain sebagainya. Itu penting sekali ilmu berarti Ustaz. Sangat penting sekali. Ya, siap. Makanya ketika seseorang ingin mencapai satu amal yang menurut kita sempurna, tetapi memang beramal secara sempurna ini bukan merupakan satu hal yang mudah untuk kita capai. Tetapi paling tidak sebagai bentuk ikhtiar kita untuk menuju amal itu menjadi amal sempurna, salah satu perkara yang sangat menentukan adalah ilmu. Semakin kita memahami akan reward, penghargaan yang telah Allah sediakan dalam ibadah yang kita kerjakan itu, maka akan semakin bertambah semangat kita, keistiqomahan kita untuk menjaga akan amal dan ibadah tersebut. Menarik sekali Ustadz. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kemana-mana. Kita insya Allah akan kembali masih dalam acara Mimbar Agama Islam, dan insya Allah nanti kita akan bertemu di
di episode berikutnya dalam acara Mimbar Agama Islam dengan topik-topik yang berbeda lagi dengan guru-guru kita yang insya Allah akan memberikan terus inspirasi ilmu kepada kita semua. Ingat, Ramadan berlalu, ibadah tetap nomor satu. Mudah-mudahan kita terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dibantu juga dengan doa ya Ustaz ya. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami terhadap agamamu. Ini saja mungkin yang dapat kita sampaikan Ustaz. Waktu jua yang memisahkan kita, kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih kepada pemirsa. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa ma'asalamah wa billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, syukran jazakumullah khair. Barakallahu fiik.